Di dalam 2 Korintus pasal 13 kita lihat ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-13 kita lihat daripada ayat yang kelima. Firman Tuhan di sini berkata, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, saya mengambil teks tema renungan kita pada hari ini, yaitu semakin berat, maka kita semakin kuat. Semakin berat ujian, maka kita bukan semakin lemah, tetapi kita malah semakin kuat. Saudara dan saudari, di dalam satu produk untuk dinikmati oleh pelanggan dengan harga yang cukup berkualiti, sebelum produk yang berkualiti dibawa kepada pasaran, produk itu perlu melalui sebuah proses uji daya tahan. Proses uji daya tahan dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun, untuk memastikan bahwa bahwa produk itu dapat dijamin baik dan memuaskan pelanggan. Begitu juga dengan sebuah arena perlombaan dalam kehidupan kita. Tapi yang saya sentuh pada saat ini sebagai perumpamaan arena perlombaan. Sebelum di arena perlombaan, apa yang perlu kita lakukan? Di dalam sebuah arena perlombaan, kita juga perlu berlatih. Apa yang kita perlu latih? Kita berlatih dari segi latihan yang kita ambil, bahagian sukan yang kita ambil. Yang kedua, kita berlatih kaki. Kita berlatih untuk berlari. Berlari untuk apa? Berlari untuk tujuan. Yang ketiga, kita berlatih tenaga. Berlatih tenaga yaitu tenaga untuk ketahanan dan juga stamina. Dalam ketiga hari ini, kita dapat tahu bahwa dalam sebuah arena perlombaan, kalau kita tidak dilatih dan kita tidak diuji, maka kita tidak tahu sekuat dan sejauh mana kita mampu. Dan begitu juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita sudah pasti melalui begitu banyak pencobaan. Kita sudah pasti melalui begitu banyak tekanan dunia. Kita sudah pasti begitu banyak mengalami guncangan yang ada di sekitar kita pada hari ini. Itu bukan membuat kita semakin lemah, tetapi itu malah membuat kita semakin kuat. Nah, kita akan belajar daripada beberapa tokoh rohani yang dapat kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita belajar daripada Raja Daud. Apa yang Daud alami? Daud adalah tokoh besar Alkitab. Di balik latar belakangnya, dia mengalami masa-masa yang begitu sulit. Dia bahkan menghadapi depresi demi tekanan yang begitu luar biasa. Dan bahkan dia melarikan diri daripada sebuah kenyataan bahwa Raja Saul ingin membunuhnya. Kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Mazmur tentang apa yang telah dikatakan oleh Raja Daud, di sana kita mendapati bahwa setiap keluhan-keluhan yang dapat kita baca, yang dapat kita ungkapkan, dan kita dapat bahas bagaimana perjalanan iman Raja Daud di dalam hal-hal yang seperti ini. Kita dapat lihat bahwa Raja Daud sedang menghadapi sebuah beban yang begitu berat. Dia sedang tertunduk, bahkan dia terganggu dalam hal-hal dan situasi yang ada di sekelilingnya. Bahkan dalam hal-hal yang sama, Raja Daud mengalami satu hal yang sangat mengerikan. Namun saudara dan saudari, satu hal yang dapat kita belajar di sini, Raja Daud tidak pernah berputus asa. Raja Daud tidak pernah tawar hati. Tapi di sini Raja Daud tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia berkata, Tuhan itu adalah sumber harapan. Saudara dan saudari, saya yakin percaya kehidupan kita pada hari ini sudah tentu mengalami hal-hal yang sama. Kita tidak dapat terlepas daripada depresi dunia ini. Kita tidak dapat terlepas daripada apapun yang dimaksudkan mengalami sebuah kenyataan. Tetapi lewat dengan semuanya itu, kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan juga tokoh yang kedua yaitu Ayub. Ayub dalam sehari, Ayub kehilangan segala-galanya.
keluarganya, harta bendanya, kesehatannya, bahkan harga diri, marwah dirinya yang telah hilang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, apakah yang dilakukan Ayub, saudara? Ayub hanya memilih untuk mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan. Saudara dan saudari, seringkali begitu mudah sekali untuk kita menjadi anak Tuhan yang gampang. Pada saat kita mengalami berkat, pada saat kita mengalami pertolongan Tuhan, begitu mudah sekali untuk kita bersyukur. Begitu mudah sekali untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat kita senang. Tetapi apabila keadaan kita malah memburuk, tapi apabila keadaan kita semakin menjahat, kita hanya tinggal mengeluh dan mengutuk Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, daripada Ayub di sini kita dapat belajar. Ayub tidak memandang kepada kondisinya dan keadaannya, tetapi dia memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya, yaitu berkat dan promotion dalam kehidupan Ayub. Saya yakin percaya berkat yang dialami oleh Ayub itu juga akan dinikmati oleh saudara. Jadi saudara, saya yakin percaya saudara harus tabah di dalam menghadapi semua dan semua hal yang sedang terjadi pada dunia hari ini. Sebagai kesimpulan renungan kita pada hari ini, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita dapat renung dan kita dapat baca bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita, tapi Tuhan akan membawa kita keluar daripada setiap persoalan dan pergumulan kita. Semakin berat pencobaan yang kita alami, saudara, maka kita akan semakin kuat. Semakin kita mengandalkan Yesus, kita akan semakin mengalami kemenangan demi kemenangan yang kita akan raihkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sebentar tadi telah menyampaikan motivasi rohani. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, kami yakin percaya mereka diberkati dan didorong dan dikuatkan dan diteguhkan. Mungkin hari ini begitu banyak anak-Mu yang memerlukan pertolongan. Hamba-Mu tumpang tangan bagi setiap anak-anak-Mu, supaya mereka jangan memandang kepada kelemahan kekurangan mereka. Biarkan mereka terus memandang kepada Tuhan, dan biar mereka terus melihat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan jaminan masa depan dalam hidup mereka. Kami yakin percaya Tuhan Yesus terus memberkati dan memegang tangan anak-anak-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.